Ya, salam sehat. Crash COVID-19, ini video yang ketiga ya. Ini ya sebuah video tentang krisis ya di 2020. Sebuah data historis untuk catatan investor ya. Di sini ya trader maupun swing. Minggu 12 Juli 2026 ditinjau dari harga saham. Ya, ini kondisi komposit atau IHSG, di mana turunnya sangat curam ya. Waktunya tidak sampai 3 bulan. Jadi Desember, Januari ya. Januari sampai Maret ya. Tepatnya 24 Maret. Januarinya udah mau akhir ini ya. Ya akhir Januari jadi ya Februari Maret, jadi 2 bulan ya. Penurunan tajam terjadi 2 bulan ya. Kemudian bangkit lebih lambat ya memang ya. Turunnya dibanding bangkitnya lebih cepat turunnya. Tapi untuk recovery pas Covid ini termasuk lebih cepat ya dibanding krisis sebelumnya 2008 ya, krisis properti di Amerika Serikat, kemudian menimbulkan efek domino ya, ke Eropa, Asia, termasuk Indonesia. Kemudian ada krisis lagi atau crash di 2026, tetapi sifatnya lokal, jadi untuk domestik ya, jadi Indonesia saja, lainnya enggak. Indonesia yang mengalami krisis atau crash. Nah, kita ke perbandingan antara COVID dan crash COVID dengan crash MSCI saya sebut ya. Sebenarnya MSCI, terus Middle East War, kemudian kebijakan fiskal kita yang dipandang tidak disukai asing ya. Seperti mungkin ya, ini tanda petik ya, ini cuma inventarisasi dugaan ya. Misalnya kebijakan MBG, kemudian kebijakan Kopdes, Koperasi Merah Putih ya, KDMP, kemudian Kabinet Gendut, dan lain-lain ya. Bahkan sampai ada netizen yang membuat jadwal speech atau pidato RI1. Itu ya, yang menimbulkan krisis, di mana IHSG tertinggi ya, waktu krisis yang 2026 itu di 9.134 ya. Terus terendahnya di bulan Juni tanggal 8 2026 yaitu di 5.342. Jadi mengalami penurunan sekitar 41% ya. Tertinggi di 20 Januari 2026 ya, ini angkanya. Kemudian penurunan saat MSCI plus MBG dan lain-lain itu mengalami 41,5% minus dari high di bulan Januari. Nah, jadi ini ya, jadi perbedaan antara COVID dan crash MSCI ini itu
itu perbedaan adalah rank waktu ya. Kalau COVID itu terasa di Gorok, pakai Shinso, orang bilang, orang luar pulau bilang Shinso. Jadi jatuhnya itu cepat, hanya waktu 2 bulan. 2 bulan minus 37,7%. Ya. Sedangkan di krisis MSCI Middle East itu 41,5% minus, tapi dalam jangka waktu Januari sampai Juni, jadi 5 bulan lah ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya, 5 bulanan ya. Bahkan sampai tanggal sekarang, tanggal berapa ya ini, tanggal 12 Juli 2026 itu masih berusaha ya bikin reversal, tapi belum reversal, tapi berusaha ya, mudah-mudahan. Jadi diperlukan 71% dari low-nya untuk mencapai puncak high-nya lagi di 20 Januari 2026, yaitu 9.134. Nah, di mana ini nggak usah lah ya. COVID itu sebentar. Oh ya, ini ya. IISG tertinggi saat COVID yaitu 6.325 ya. Low-nya di 3.937. Jadi mengalami minus 37%. Penurunan diperlukan 60,6% untuk mencapai high-nya di bulan Januari 2020 itu sebesar 6.325 ya. Nah, ini waktunya singkat sekali ya. Dari high di bulan Januari 2020 cuma Maret, Februari, Maret ya. 2 bulan nggak nyampe ya. Ya, kalau ini 24 Maret tanggal 14 Maret 2 bulan ya. Februari, Maret. Ya, 2 bulan lebih dikit ya. 2 bulan lebih dikit. Lebih 10 hari tepatnya. Jadi di mana puncaknya, jadi kenaikan ya, ini bukan harga IISG tapi persentase kenaikan itu terjadi di 26 Maret 2020, yaitu IISG naik 10,19%. Dan penurunannya minus 6,58% itu terjadi di 9 Maret 2020. Nah, ini ya, tertinggi di 14 Januari 20, tapi ini tertinggi harga ya. Ini terendah harga di 24 Maret 2020. Nah, itu ya ilustrasinya. Nah, ini yang kita ke IISG dulu sebelum ke harga masing-masing emiten, terutama yang ILQ 45 ya. Dalam tanda petik ya. Tertinggi ini tadi hari Kamis. Jadi kenaikan tertinggi itu hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 di mana kenaikan 10,19%. Terendah, jadi ini IISG terendah hari Selasa 24 Maret 2020 di mana posisi IISG di 3.911. Ini terendahnya ya. Nah, kalau terendah secara persentase IISG yaitu di 9 Maret 2020 mengalami penurunan sebesar
6% minus 6,58% ya. Itu hari Senin. Tertinggi maksudnya harganya ya, tertinggi harga IHSG waktu itu 6.298 di hari Selasa bulan Januari ya, tanggal 14 2020. Ya, ini Anda bisa lebih teliti di video sebelumnya ya, mungkin video 1 atau 2, lupa saya. Nah, kita ke harga yang menjadi bahasan pokok kita. Ya, ini Kamis ya, Kamis tanggal 26 Maret 2020. Ini kenaikan tertinggi IHSG yaitu yang 10,19% ya, di mana emitennya itu seperti BRPT naik 19,5% ya. Sedangkan ini tanggal 23 Maret ya, itu harga terendah dari IHSG yaitu di 3.900. Ya, di mana ya kenaikan tertinggi ya, ini tanggal 26, penurunan terdalam IHSG secara persentase tanggal 9 Maret 2020. Nah, kita coba konsen ke Big Bang aja ya. Yang lain nanti setelah Big Bang kita bahas. Nah, di sini BBCA minus 7%, ya. BBRI minus 6%, BMRI minus 9%, BBNI minus 12%, BBTN minus 13%. Jadi semakin bobotnya semakin tinggi ya, itu penurunannya lebih kecil dibandingkan bobot yang lebih rendah ya. Contohnya ini BBTN turunnya paling dalam karena BBTN ya secara bobot itu lebih kecil dari BBNI. BBNI penurunan terkecil nomor 2 ya untuk Himbara ya plus BCA itu minus 12% turun. Nah, sedangkan BBCA 7%, BBRI 6%, BMRI minus 9%. Nah, itu waktu IHSG turun lebih dari kurang dari 6% ya. Nah, setelah ini penurunan terdalam ini hari-hari berikutnya ya, penurunannya masih lumayan, ini 5%, 8%, 6%, BBTN 12%. Terus ini tanggal 16 Maret ya. 6, 7, 7, 7, 7, 7. Terus kalau ini sama persis ya? Oh enggak, ini beda ya. 7, 7, 7, 7, 7 ya. Terus 7, 7, jadi penurunannya drastis banget ya. 7%, 7%, 7%, 7%. Ya. BBCA 7%, BBRI 7%, terus
Nah, tanggal 26 Maret mantul. Ya, mantul sekaligus dia 17% BBCA, ya, BBRI 20%, BMRI 15%, BBNI 13%, BBTN 0%, ya. Nah, di sini memang kenaikan indeks tertinggi, ya. Nah, BBCA setelah naik 17%, kemudian hari berikutnya masih naik 4%, ya. BBRI malah 20% ini, kemudian naik 9%, BMRI 15%, kemudian 10%, ya. BBNI 13%, 11%, BBTN 7%, 4%, ya. Nah, ini PNLF sekali naik 34%. ARA. Emang harganya berapa sih? Kita cek harganya ya. Tanggal 31 Maret. Oh, ini nggak ada. Oh, ini ya, anggaplah ini. Oh ya, ini dari 158 naik menjadi 212. Sengaja banget ini Wiro Sableng 212. Itu ya historisnya PNLF. Tapi kita konsentrasinya ke big cap ya, karena lebih mudah diprediksi ya. Kalau PNLF ya susah diprediksi. Indeks naik tinggi ya. PNLF 7%. Padahal BCA 17% ya. Lebih mudah diramal, diprediksi ya, dibanding saham-saham seperti PNLF ini yang kecenderungan dijaga. Nah, kita lihat ini ya, BBCA tertingginya naik di COVID, zaman COVID itu 17,3, BBRI 20,5%, BMRI 15%, ya, BBNI 13,6%, BBTN 9,2%. Itu ya. Jadi pada waktu bursa naik tinggi ya, semua saham berterbangan ya, terutama yang big cap. Ini saham-saham Papa PP, BRPT naik 19,5%. BRMS pas saat ini, BRMS ini belum masuk, masih harga 50 BRMS ya. Jadi pas zaman Covid BRMS harga 50. Terus MDKA naik 11%, Antam naik 14%, Inco naik 17%, INKP 17%, SMGR 11%. Ya, intinya ke Big Bang aja konsentrasinya. Kalau
menghadapi crash. Kita ingin lihat harga ya. Harga seperti BRMS ini masih harga 50 standar ya. Terus Antam masih harga 348, ESA 120. Pas ini hari apa ini? Penurunan terdalam ya. Jadi 23 Maret ya. Ya, kita ingin lihat. Nah, Dewa masih 50, Energi masih 50, Raja 56, gila. Ya, kita kadang-kadang ketawa sendiri karena Raja kok 56 rupiah. Bumi 50 rupiah ya, memang ya. Raja ini yang kaget. Ya, sekarang Bumi masuk LQ45. Di sini LQ45-nya LQ45 yang sekarang ya, karena saya tidak punya data LQ45 di waktu Covid. Toh kalau bisa dicari tapi lama ya, memakan waktu sangat lama. BKSL 50 ya. Ini EMTK itu ya. Jadi tadi saat harga tinggi, nah ini pas saat harga naik tinggi, kita pas harga turun dalam itu tanggal 9 ini, coba penurunan terdalam ya. Pas penurunan terdalam ini ya, tadi sudah disebutkan di mana BPTN minus 13%, BBNI minus 12%, BCA 7%, BBRI 6%, BMRI 9%. Yang penurunan yang lain, BRPT 13%, INCO 13%, INKP 12%, SMGR 12%. Jadi bisa dipatokan ya. Kalau waktu penurunan terdalam emiten itu mengalami terjun bebas secara persentase, misalnya lebih dari 10% untuk yang non himbara, itu ya siap-siap kalau pas mantul dia akan naik tinggi ya. Nah misalnya ini ini kan INCO ya 17% ya kan. Terus ini INKP 17%, SMGR 11%. Nah ini kan 12% naik. Yang turunnya sedikit ya naiknya sedikit. Ya kita coba yang penurunannya terdalam. Ini enggak dalam. Coba ini 8%, Elsa 8%, ini 8%, impas. Nah, yang Bank Himbara Elsa. Oh ini Elsa ini ding. Tegas 13%, ini 12%, PTBA 10%, ini 12%, Elsa 12,88, Adro 13%, ini 13%, Indi 18%, ini 18%, MDEC ini 20%, ini 12%. Nah, yang memang yang betul-betul beda, yang Himbara 17 ya. BBRI 6, 20,
BMRI 9, 15, BBNI 6, 13. Jadi seolah-olah naik 2 kali lipat daripada penurunannya, lebih malahan, bahkan 3 kali lipat untuk kasus COVID ya. BCA ini 2 kali lipat, BBRI 3 kali lipat, BMRI nggak nyampe 2 kali lipat, BBNI 12, BBNI 12, ini 13, BPTN 13. Nah, jadi cari bobot yang tinggi ya intinya ya. Kita yang lain misalnya ya ABLF, MDK Mika, SIDO, ASI, Telkom 7, 13, Excel 9, 25, ISAT 4, 12, sebelas, 15, 9, 13. Ya, intinya yang turun dalam ya kita pantau. 10, ini malah 5 malah minus. Ya itu ya, intinya cari bobot yang gede, big cap ya, turun dalam. Nah, sewaktu mantul kita pilihannya itu. Ini ya, ini COVID. Saya kira itu dulu, nanti kita lanjutkan ke video yang keempat ya, karena ngeblank juga capek, karena ya tadi berpikirnya keras kalau kita memikirkan data 6 tahun yang lalu ya. Jadi agak otak cukup berpikir keras ya, mungkin faktor U juga ya. Kita akhiri sampai di sini, bikin catatan atau akan kita teorikan supaya dalam menghadapi COVID atau crash berikutnya kita udah siap data atau siap jurus untuk menghadapi crash berikutnya ya. Crash yang 2026 ini ada tanda-tanda reversal, ada tanda-tanda kemiripan pola ya. Tapi memang lebih lemah pantulannya dibanding COVID karena memang asing net sell terus, valuasi turun ya. Kemudian crash-nya ini sendirian, bukan global crash tapi domestic crash. Sentimen masih negatif yaitu MSCI, bahkan ditambah dengan S&P 500 yang khusus mengenai equity atau stock market. Kemudian kebijakan pemerintah kita fiskal dalam menggunakan APBN dianggap ugal-ugalan oleh netizen atau sebagian pengkritik mahasiswa di sini. Terus ilmuwan atau para pakar, para ahli ya, banyak yang mengkritik kebijakan fiskal kita, misalnya mengenai anggaran MBG, koperasi merah putih, kemudian kabinet gendut. Nah, ini malah perang bintang, cicak buaya dan sebagainya. Jadi memang sentimen untuk IHSG minim sekali, cuma mungkin karena udah di dasar dan memang dibanding negara lain kita paling terpuruk, mungkin orang mulai
belajar mencicil investasi karena harga udah dianggap murah. Dengan valuasi yang terakhir cuma 7 triliun, lebih di bawah 8 triliun ya terakhir. Itu rasanya memang untuk mantulnya itu belum optimis ya. Karena masih ada bayang-bayang kita akan ke frontier market, walaupun belum tentu, tapi masih ya itu dibikin nggak pasti ya. Karena investor paling tidak suka ketidakpastian. Misalnya ke frontier, udah ke frontier misalnya kan, itu pasti kan. Jadi nggak wait and see. Oh, udah keluar misalnya. Oh ya udah saya bertahan. Misalnya kan. Mungkin yang keluar 20%, yang bertahan 10%. Nah, itu kan tapi pasti kebijakannya. Saya kira itu dulu ya. Salam sehat.